Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Irene Mudal dan Uji, NIM 4320057 kelas B Prodi PDKR. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan tentang definisi, tujuan, manfaat, dan unsur-unsur lesson plan. Sebelum memulainya, saya akan mengawalinya dengan doa. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan pembelajaran pembahasan tentang definisi, tujuan, manfaat, dan unsur-unsur lesson plan. Lesson plan adalah rencana tertulis yang disusun oleh guru sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Lesson plan memuat komponen-komponen seperti tujuan pembelajaran, materi ajar, dan metode pembelajaran, media dan sumber belajar, serta langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan penilaian dalam konteks pendidikan di Indonesia. Lesson plan sering disebut sebagai RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, yang disusun berdasarkan silabus dan disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku seperti kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013. Yang pertama, permasalahan dalam pembelajaran tentang definisi lesson plan. Pembahasan tentang definisi lesson plan seringkali menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain yang pertama itu permasalahan yang pertama, persepsi tidak adanya definisi berlaku lesson plan menyebabkan perbedaan persepsi di antara pendidik. Beberapa mengumpul sebagainya rencana pembelajaran secara umum, sementara yang lain menekankan aspek-aspek spesifik seperti tujuan pembelajaran, metode, dan penilaian. Yang kedua itu kurangnya pemahaman kontekstual. Definisi lesson plan yang berlaku umum atau abstrak sulit diterapkan dalam konteks pembelajaran yang beragam. Yang ketiga itu fokus yang terlalu sempit. Beberapa pembahasan hanya menekankan aspek-aspek teknik lesson plan seperti format penulisan atau komponen-komponen tanpa membahas tujuan dan filosofi di balik pembuatannya. Yang keempat itu keterbatasan referensi, sumber referensi tentang lesson plan yang komprehensif dan mudah dipahami, terutama dalam bahasa Indonesia, masih terbatas. Yang kelima, kesulitan penerapan. Meskipun memahami definisi lesson plan, masih banyak pendidik yang kesulitan dalam menerapkannya dalam praktik atau pembelajaran. Kita masuk dalam tujuan utama dari penyusun lesson plan atau RPP adalah untuk membantu guru dan mengatur dan mengarahkan proses pembelajaran secara sistematis, efektif, dan efisien agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Yang kedua itu pembahasan tentang tujuan lesson plan dalam pembelajaran seringkali menghadapi beberapa permasalahan, antara lain yang pertama itu ketidakjelasan tujuan. Seringkali tujuan lesson plan dirumuskan secara umum. Contohnya, tujuan siswa memahami materi terlalu umum dan tidak memberikan indikator keberhasilan yang jelas. Dan siswa tahu arah pencapaian yang diharapkan. Yang keempat, kemungkinan kualitas pembelajaran. Lesson plan memungkinkan guru merancang pembelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga kualitas pembelajaran meningkat. Secara umum, lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran RPP ini memiliki manfaat penting dalam menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Yang ketiga, pembahasan tentang manfaat lesson plan dalam pembelajaran seringkali menghadapi beberapa permasalahan, antara lain yang pertama itu abstraksi manfaat. Penjelasan manfaat lesson plan seringkali terlalu abstrak dan umum, seperti meningkatkan kualitas pembelajaran atau membuat pembelajaran lebih efektif. Yang kedua itu kurangnya bukti
empiris. Pembahasan manfaat seringkali kurang didukung oleh bukti empiris atau penelitian. Penyertaan manfaat hanya berdasarkan asumsi atau pengalaman pribadi tanpa data yang mendukung klaim tersebut. Yang ketiga, fokus yang terlalu umum. Pembahasan manfaat seringkali terlalu umum dan tidak mempertimbangkan konteks pembelajaran yang spesifik, alat bantu serta referensi yang digunakan untuk mendukung pembelajaran. Contohnya video pembelajaran, buku siswa atau infografik internet. Yang ke-8, kegiatan pembelajaran. Rangkaian aktivitas pembelajaran yang mencakup pendahuluan, persepsi, motivasi, inti, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, penutup, refleksi, dan evaluasi. Yang ke-9, penilaian atau evaluasi. Teknik dan instrumen untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, contohnya tes tertulis, lembar observasi, portofolio. Yang ke-4, pembahasan dalam pembelajaran, pembahasan tentang unsur-unsur lesson plan, beragam dan seringkali saling berkaitan. Ada beberapa permasalahan yang dapat dihadapi. Yang pertama, pemahaman konseptual yang kurang mendalam. Banyak peserta didik kesulitan memahami tujuan dan fungsi masing-masing unsur lesson plan. Mereka mungkin menghafal komponen-komponen tujuan pembelajaran, materi, dan metode media penilaian tanpa memahami bagaimana komponen tersebut saling berintegrasi dan berkontribusi pada keberhasilan pembelajaran. Yang kedua itu kesulitan menerapkan teori ke praktek. Meskipun memahami unsur-unsur lesson plan secara teoritis, peserta didik seringkali kesulitan menerjemahkannya ke dalam praktik pembuatan lesson plan yang efektif dan aplikatif. Yang ketiga itu kurangnya contoh dan praktik yang relevan. Pembelajaran yang hanya berfokus pada teori tanpa diimbangi dengan contoh lesson plan yang baik dan kesempatan untuk praktik membuat lesson plan dalam membuat peserta didik kesulitan memahami dan menerapkan konsep yang dipelajari. Yang keempat itu metode pembelajaran yang tidak efektif. Metode pembelajaran yang menonton seperti ceramah saja dapat membuat peserta didik merasa bosan dan kesulitan memahami materi. Yang kelima itu kurangnya umpan balik dalam bimbingan. Peserta didik membutuhkan umpan balik yang konstruktif dan membimbing dari pengajar untuk memperbaiki lesson plan yang mereka buat. Yang keenam itu keterbatasan waktu dan sumber daya. Keterbatasan waktu dan pembelajaran dan keterbatasan akses terhadap sumber daya pembelajaran seperti contoh lesson plan yang baik dan referensi yang relevan juga dapat menjadi hambatan dan memahami dan menerapkan unsur-unsur lesson plan. Oke, sekian video dari saya. Ini saya yang bisa saya bagikan. Sebelum saya mengakhirinya, saya berdoa. Sekian dan terima kasih. Shalom.